Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam, selamat pagi bagi kita semua anak-anak Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah ini, di dalam mana Tuhan sudah membangunkan kami. Satu malam lamanya Engkau sudah menjaga dan memeliharakan kami. Bapa, biarlah sepanjang hari ini Tuhan Engkau menguatkan dan meneguhkan langkah kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangatlah indah bagi kita, terutama memberikan pengajaran kepada kita tentang hal berdoa. Spiritualitas, bagaimana kita berdoa sebagai orang yang percaya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk meminta apa saja kepada Bapa yang Maha Pengasih. Mintalah. Kita hanya disuruh untuk meminta lewat doa. Ya, firman Tuhan ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Bapak Gereja. Tukang jahit menjahit, tukang sepatu menjahit sepatu, dan orang Kristen berdoa. Berdoa adalah napas. Sebagaimana napas itu sangat penting dalam kehidupan kita, begitulah doa. Orang yang tidak bernapas, itu berarti dia sudah mati. Demikian juga orang yang tidak berdoa, maka ia juga sudah mati secara rohani. Pada zaman dahulu, untuk menentukan seseorang itu masih hidup, apakah ia masih bernapas, maka diambillah kaca dan ditaruh di depan hidungnya. Apabila kaca itu ada uap atau kaca itu buram, berarti orang itu masih hidup dan bernapas. Jadi ada tanda-tandanya. Demikian juga orang yang percaya, bahwa kita sebagai orang yang percaya ada tanda-tanda, dan berdoa adalah salah satu daripada tanda orang yang percaya. Dikatakan tadi
bahwa di dalam kita berdoa, bahwa tidak semua apa yang kita doakan itu langsung dijawab atau terkabul. Karena itu, kepada kita orang yang percaya disuruh terus untuk berdoa dan berdoa. Berdoa dalam iman. Dalam Alkitab kita tahu bagaimana para bapa-bapa leluhur atau orang beriman seperti Abraham, bagaimana dia berdoa bertahun-tahun baru dijawab Tuhan doanya. Untuk mendapatkan seorang keturunan, dia harus menunggu bersabar selama 25 tahun. Itulah jawaban doa. Demikian juga Daud, ya, bertahun-tahun lamanya baru dia bisa duduk menjadi raja bertahta. Demikian juga Yakub, bagaimana dia menemukan Lea. Lama dia menunggu sampai bertahun-tahun. Dan semua itu tentu menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kita. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kita disuruh untuk terus meminta dan berharap. Mana dikatakan tadi di sini dalam iman, kita meminta, mencari, dan mengetuk. Sebagaimana ketika kita bertamu ke rumah seseorang, tentu ada etika. Kita tidak sembarangan masuk ke dalamnya, tapi kita mengetuk, lalu dengan sikap etika yang benar mengetuk pintu itu sehingga pintu itu dibukakan. Demikian juga ketika kita juga meminta kepada Tuhan, tentu ada etika untuk meminta. Oleh karena itu, sekali lagi pada pagi hari ini, marilah kita terus untuk berdoa, berseru, sehingga seruan kita itu didengar dan pintu Tuhan dibukakan bagi kita. Keluaran 3 ayat 7 mengatakan, aku sudah melihat, mendengar seruan doa mereka, sehingga aku turun melepaskannya. Itulah daripada jawaban Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah yang mendengar seruan dan doa-doa kita. Biarlah saudara-saudara kita terus mengimani akan doa kita sebagaimana yang Dia janjikan pada pagi hari ini. Marilah kita terus, sekalipun kita belum mendapatkan jawaban dari doa kita. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, sekalipun doa kami belum terjawab dan terkabul, untuk terus beriman dan berharap bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab doa dan mengabulkan permintaan kami. Mungkin ada etika yang belum benar sehingga kami belum mendapatkannya, sehingga Tuhan belum membukakan pintu bagi kami. Karena itu ajarlah kami terus untuk berdoa, sehingga Tuhan di hari yang akan datang ini kami merasakan berkat dan juga apa yang Tuhan sudah janjikan. Berdoa untuk jemaat-Mu di Depok Lenteng Agung. Kiranya Engkau memberkati semuanya mereka pada pagi hari ini. Berkati gereja-Mu, berkati anak-anak-Mu dalam segala usaha dan pekerjaan, terutama juga dalam pelayanan gereja, sehingga gereja-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi saksi. Demikian juga semua kami Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semuanya Bapa dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami sehingga Bapa, kami boleh melewati kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami yang kami naikkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Marilah kita berdoa sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.